Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam untuk kelas 4. Masih menggunakan buku penerbit Erlangga Strike Point Series untuk pelajaran IPA, ya, ilmu pengetahuan alam. Anak-anak, nah, materi kali ini adalah kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu bab tentang gaya. Antum bisa membukanya di halaman 45 ya sampai 47. Baik, sebagai mukadimah atau perkenalan tentang apa yang disebut dengan gaya, antum bisa perhatikan dalam permainan bola basket kita berusaha memasukkan bola ke keranjang. Bola yang mulanya diam di tangan kita akan bergerak melambung ke atas. Bola yang melambung ke atas kemudian akan jatuh kembali ke permukaan tanah. Gerakan bola itu terjadi karena adanya gaya. Nanti kita akan belajar gaya apa itu. Salah satunya adalah gaya gravitasi, yaitu gaya tarik bumi atau magnet bumi. Jadi bumi ini karena berputar, maka dia bisa menempel benda-benda yang ada di atas bumi itu menempel erat ke bumi. Karena bumi itu bulat, maka yang ada di atas yang di bawah dia tidak akan jatuh karena ditempel atau ditarik oleh gaya gravitasi bumi, ya. Nah, gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Gaya dapat memengaruhi bentuk dan gerak benda. Baik, anak-anak yang soleh dan solehah, antum buka halaman berikutnya, yaitu tentang pengaruh gaya terhadap benda. Kalau kita perhatikan, ketika kalian mendorong atau menarik sebuah benda, hal itu berarti kalian memberikan gaya. Dorongan atau tarikan pada benda dapat mempengaruhi benda. Pengaruhnya itu ada beberapa bentuk. Satu, gaya mengubah bentuk benda. Gaya dapat memengaruhi bentuk benda. Benda yang dapat diubah bentuknya umumnya berupa benda padat, ya. Jadi kalian bisa menjadikan sebuah benda itu melambung gitu ya, dilempar, terjatuh, menggelinding dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk perubahan benda. Atau bahkan benda yang asalnya bentuknya kotak bisa menjadi kubus, bisa kemudian menjadi bulat dan lain sebagainya. Itu pun gara-gara diberi gaya. Dua, gaya mempengaruhi benda diam. Nah, benda yang semulanya diam dapat bergerak karena diberi gaya. Contohnya apa? Contohnya meja akan berpindah tempat ketika didorong, dan gerobak atau roda akan bergerak ketika ditarik oleh sapi atau oleh manusia atau oleh kuda misalnya gitu ya, delman. Nah, itu benda yang aslinya diam bisa berubah yaitu menjadi bergerak. Yang ketiga, gaya mempengaruhi benda bergerak. Gaya dapat mengakibatkan benda yang bergerak itu menjadi diam, biasanya bergerak menjadi diam, kemudian bergerak lebih cepat atau berubah arah. Nah, gaya mempengaruhi kecepatan gerak benda. Kecepatan gerak benda dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain sebagai berikut. 1. Besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda. Nah, jadi sejauh mana gaya itu besar atau kecilnya kita lakukan terhadap benda. Misalnya, semakin besar gaya yang digunakan untuk menarik ketepel, semakin kita bisa menariknya lebih kencang, maka semakin jauh kerikil yang terlontar atau batu yang ditembakkan oleh ketepel tersebut. Kedua, besar kecilnya gaya gesekan. Gaya gesekan merupakan gaya yang bekerja pada benda, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Gesekan yang besar antara benda dan permukaan akan menyebabkan gerakan benda lebih lambat. Contoh, sepeda yang di jalan beraspal lebih mudah bergerak dibandingkan di jalan berbatu.
Ya tentu, karena kalau di jalan aspal permukaannya itu tidak terlalu sulit ataupun tidak menimbulkan gesekan yang besar terhadap ban atau roda sepeda. Sedangkan kalau yang di jalan berbatu pasti betul-betul hambatannya sangat besar. Ya, itu contoh. Atau antum sering main sepeda kan? Nah, kalau antum sering main sepeda, pasti antum selalu ngebut ya kalau lagi jalannya sepi, tetapi ketika jalannya mulai ramai atau harus berbelok, maka kalian menarik rem. Itu rem itu adalah gaya gesek yang kemudian digesekkan kepada cakram ataupun piringan besi rem yang ada di roda ban sepeda antum. Nah, itu jadi bisa melambat, bisa lebih cepat dan lain sebagainya ya. Anak-anak yang soleh dan soleha, lanjutannya. Tapi sebelum lanjutannya, lihat di sebelah kanan. Ini ada info sains. Besar kecilnya gaya ditentukan oleh kuat atau lemahnya tarikan atau dorongan. Besar kecilnya gaya dapat diukur dengan alat. Namanya apa? Namanya dinamometer. Kalau kita pengen tahu sebesar apa gaya yang kita lakukan, maka kita memerlukan alat namanya dinamometer. Satuan gaya namanya Newton atau Din ya. Newton, berapa Newton ya, berarti itu adalah satuan gayanya. Baik, untuk yang selanjutnya keempat, gaya di dalam air ya. Tadi 1, 2 dan 3. Yang keempat adalah gaya di dalam air. Benda yang dimasukkan ke dalam air akan diberikan gaya angkat oleh air. Berikut hal-hal yang mungkin terjadi karena ada gaya angkat oleh air. A. Benda mengapung. Nah, seperti di gambar di bawah, benda di atas permukaan air mengapung jika gaya berat benda lebih kecil dari gaya angkat air ya. Jadi gaya berat benda lebih kecil daripada gaya angkat air. Kedua, benda melayang jika gaya berat benda sama besar dengan gaya angkat air. Kemudian yang selanjutnya, benda tenggelam jika gaya berat benda lebih besar dari gaya angkat air. Itu seperti yang ada di dalam buku antum ya, ada gambar mengambang melayang di tengah-tengah air dan kemudian tenggelam di dasar air ya, gitu. Jadi kalau lihat rumusnya, FA gaya angkat air dengan W atau gaya berat benda. Coba juga antum perhatikan kapal laut ya, seperti yang di gambar tersebut, dapat mengapung di permukaan laut karena kapal dibuat berongga sehingga gaya angkat air lebih besar dari gaya berat kapal. Padahal kapal itu kan terbuat dari besi, tapi kenapa bisa mengambang di air? Ya itu tadi dimodifikasi agar gaya berat benda bisa lebih ringan daripada gaya angkat air. Anak-anak yang soleh dan soleha, sepertinya materinya cukup dulu sampai situ ya. Tugas buat kalian adalah 1. Sebutkan 5 benda yang bisa mengambang ketika dimasukkan ke dalam air. Jadi sebutkan 5 benda apa yang kalau dimasukkan ke dalam air itu mengambang di permukaan air. 2. Sebutkan 5 benda yang bisa tenggelam ketika dimasukkan ke air ya. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian untuk materi kali ini ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.